istri itu adalah orang-orang yang wajib kita tanggung. Jangan kalau orang tua kita susah, kita udah kaya, Pak saya bejakan ke bapak. Anak kurang aja seperti itu. Kalau perlu bapaknya jangan dibayarin, ya bukan berarti dia orang tua kita bejakan ke dia. Atau mentang-mentang kita orang kaya, anak kita kawin nih, susah gitu kan, lakinya belangsa. Ya, kasih aja gue bayarin deh jaket. Atau sini saya bejakan dah, saya bejakan saya ke kamu, kan kamu orang miskin. Padahal anak sendiri itu nggak boleh, nggak boleh. Karena itu bahasa orang yang ditanggung. Kecuali ke abang yang memang bukan tanggungan kita, atau udah bisa kakak kan. Tapi gimana kalau orang tua tapi udah bisa kakak, yang tetap aja orang tua tetap orang tua walaupun kagak punya kakak, nggak punya kartu keluarga, tetap orang tua, tetap orang tua. Tidak boleh kita zakat kepada orang tua. Yang pertama, nggak boleh zakat kepada Bani Hashim, para habaib, para masyayikh, itu nggak boleh terima zakat, ya haram hukumnya. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku habib datang ke bapak minta zakat, usir aja pak. Haram hukumnya habib terima zakat. Ini kan banyak lah belum dan ini. Kita tahu kalau main ketak lagi. Kemudian lagi nggak boleh buat orang-orang yang kita tinggal di rumah kita. Siapa pembantu tuh yang tiap hari makan di rumah kita. Pembantu yang tinggal di rumah ya, walaupun dia dapat gaji, tetap kan dia masih tanggungan kita. Itu tetap dibayarin zakatnya. Ya. Kemudian beda kalau zakat mal itu zakat. Nah, istri boleh nggak zakat ke suami? Halo, istri kita orang kaya pak, kita susah. Boleh nggak istri dia zakat ke suami? Hah? Boleh. Istri kita orang kaya, kita orang susah, istri bayar zakat mal nih, ngasih ke suami boleh? Boleh. Ya nggak boleh suami bayar zakat ke istri. Paham nih? Ya kan? Karena kalau suami bukan tanggungan istri, tapi istri tanggungan. Ya Allah, ibu susah banget ya. Gitu. Ngojek belum ngojek, udah bang, dia saya zakat fitrah nih, tidak keluar sawit saya. Zakat fitrah ke abang, boleh. Yang nggak boleh kita zakat ke istri, zakat ke anak orang tua nggak boleh. Kita lagi tanya kalau bayar zakat ke yang beda agama, beda keyakinan boleh. Memberikan zakat apa kan? Ukurannya pakai miskin. Ukurannya pakai miskin. Justru mungkin dengan kita kasih zakat mu'allafati qulubuhum, artinya menjadi lemur, jadi mu'allaf itu kan salah satu cara. Karena salah satu dakwah yang paling sukses itu adalah ketika agama itu mampu memberikan solusi atas kebutuhan materi. Hedonisme. Kan zaman hedon kan Pak. Gimana caranya supaya orang itu beragama tapi mampu memberikan solusi tentang kesusahan itu. Kasih zakat fitrah. Ya. Nah, maka gini, dari 8 golongan itu bukan berarti semua yang harus dikasih. Kan 8 asam nih, fakir, miskin, kemudian amil, lalu sabilillah, dhalimin. Nah, dari 8 itu dalam zakat fitrah yang diutamakan 2. Fakir miskin dulu, bukan karena dia yatimnya, awas. Oh dia anak yatim, kalau yatim kaya mah jangan. Mau suruh dijanda, kalau janda kaya juga jangan ukurannya bukan yatim, bukan janda. Ukurannya kaya atau miskin. Nah si Ustadz nih guru ngaji, boleh nggak terima zakat? Dia boleh terima zakat statusnya bukan sebagai amil, bukan sebagai guru ngaji, tapi karena kemiskinannya. Kita kasih nih, Ustadz siapa gitu kan? Ya kan memang dia termasuk orang yang memang punya. Apa karena dia sabilillah? Atau karena dia memang miskin? Itu boleh kita zakat kepada guru ngaji. Bahkan utamakan itu. Tapi miskin, guru ngaji. Nah, ketika kita punya harta, mau sedekah mana dulu yang kita dulukan? Pertama, fakir miskin. Nah, bicara jaraknya, yang pertama dulu dari kurbah, keluarga dekat dulu. Keluarga dekat, kalau ada adik, ada kakak, ada ponakan, ada pakde yang memang kita tahu dia susah, itu dulu.
Karena ketika kita beri zakat kepada orang yang memang keluarga kita dapat pahala dua. Satu, kita dapat pahala memang kita berzakat, yang kedua dapat pahala kita menyambung silaturahmi kepada dawil kurba. Pengamal ayat kan, wa dawil kurba wal yatama wal masakin. Urutan itu, pertama keluarga dekat dulu, baru ada yatim, baru fakir miskin. Ya, itu urutan dalam pemberian zakat. Ya, ada masalah ini Pak Ustaz, biasa kalau kita mendekati Ramadan kan banyak nih fenomena di mana-mana, banyak orang yang minta-minta mengenai tentang zakat. Terkadang kita kan baiklah kita berbagi mungkin hanya 1.000 atau 2.000 gitu kan. Tapi mohon maaf berdasarkan ini orang kita nggak tahu nih sebenarnya benar-benar membutuhkan atau enggak kan gitu. Karena ya mungkin kita bisa lihat di TV atau di mana kadang orang yang mohon maaf nih yang gembel minta-minta tapi di rumah ngelebihi kita kayaknya kan gitu. Nah itu jadinya kan ya jadi kayak kita jadi ragu-ragu gitu mau. Nah itu pandangan dari ulama seperti apa itu untuk menghadapi hal-hal yang kayak gitu Ustaz? Pertama yang menggunakan iyyakum wazon, kita nggak boleh sujud dulu. Pertama tuh, yang masalah dia kaya, kita nggak tahu urusan dia. Husnuzon aja, memang dia. Kalau ternyata kita tahu memang dia mampu, jangan kasih. Kita tahu nih, wah iyalah, nggak tahu dia lebih ke dia. Dia jauh kagak gitu kan. Kalau memang kita tahu dia memang mampu, itu nggak boleh dikasih. Tapi kalau memang kita nggak tahu, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting keluarga kita adalah, karena apa? Nanti dari zaman itu orang akan susah bersedekah. Susah sedekah itu bukan berarti karena memang karena dia nggak punya harta, karena bingung mau dikasih kemana. Kalau orang udah kaya semua, di kampung udah kaya semua, gitu kan, bingung mau sedekah kemana nih ya gitu kan. Nah justru di zaman kita seperti itu. Nah ketika ada orang-orang seperti itu, kita harus nuzul saja. Memang Allah kirimin dia buat ngebersihin kita. Udah gitu aja. Alhamdulillah Allah kirimin orang buat saya ngebersihin dia, baca capek. Masalah dia itu urusan dia. Kita mesti sujud sama orang. Yang penting satu kewajiban kita untuk membersihkan harta kita terpenuhi. Yang kedua kita baca ikhlas sudah lupakan saja. Karena kembali lagi, uang kita yang di tangan kita bukan punya kita, tapi punya siapa? Punya Allah. Kan gitu kembali lagi. Ini bukan harta saya, tapi harta Allah yang dititipin kita udah kasih. Mungkin memang ini memang benar orang yang kita punya. Tapi kalau memang kita tahu dia orang yang mampu, orang yang punya. Nah kemudian yang kedua kita harus lihat kalau memang orang itu tiap hari kita lihat di situ, itu akan dipastikan buat jadi profesi. Wah jadi pengemis gede apa pendapatannya? Coba aja itu. Nih di lampu merah. Lampu merah itu per 5 menit sekali. Ya kan? Dalam 1 jam, kalau 1 jam 60 menit, berarti berapa kali berhenti? 5, 6, ambil berapa? Ambil 6 kali. Ya kan? 12 kali. 1 kali lampu merah dia dapat enggak sampai 10.000 aja dah. Kali 12. 120.000 1 jam. Dia kerja di lampu merah 8 jam. Atau 10 jam. 1.200.000 per hari. Ya. Lagi dia Pak dia kita. Kalau yang tiap hari ya itu mau udah jelas. Jadi kebiasaan. Jadi bisa. Nah, sekarang ini udah fenomena gepeng loh gitu. Udah tadi sekarang. Jangan mesti berubah kan. Terbayang karena apa? Karena memang itu modus. Nah, makanya saya sarankan ketika itu kita lihat dulu saudara kita ada nggak di kampung yang memang kita tahu susah. Udah transfer aja. Sekarang sudah zaman m-banking, nggak perlu kita mudik dulu pulang ke sono, nggak usah, titipin aja. Dia titipin ya bos takle transfer, kasih. Kita biar zakat ke orang di kampung, boleh keluar. Nah kalau zakat fitrah itu nggak boleh keluar dari daerah. Zakat fitrah. Nah, apakah tinggal di sini nih?
maka dia zakatnya di sini, bukan di sana. Karena zakat fitrah nggak boleh keluar dari daerah di mana kita tinggal, kecuali terpaksa. Gimana terpaksanya? Ternyata di sini sudah tidak ada, memang nggak ada mustahil zakat, sementara di sebelah itu banyak, boleh kita geser. Tapi selagi di sini masih ada mustahil zakat, penuhi dulu yang di sini mustahil zakat. Buat zakat fitrah ya. Kok zakat wajib silakan. Ya. Kemudian ada lagi satu zakat yang kadang-kadang orang masih salah perhitungan, masalah zakat profesi, masalah gaji. Orang yang kerja karyawan ada zakatnya nggak profesi? Ini jadi perdebatan sebenarnya. Dulu para ulama salaf itu, jumhur ulama itu mengatakan tidak ada zakat yang namanya zakat profesi. Karena itu hasil usaha keringat dia. Keringat dia itu nggak ada zakatnya, ya kan? Nah, di akhir-akhir ini ulama mu'tazilah baru mengadakan adanya zakat profesi. Itu pun dinisbatkan dengan zakat perkebunan. Bagaimana hitungannya? Hitungannya itu menghitung kepada emas, zakat emas. Kata Rasulullah, orang yang memiliki 20 dinar itu wajib zakatnya. 20 dinar itu berapa banyak? Kalau 1 dinar itu beratnya kurang lebih sekitar 4,25 gram. Kalau 20 berarti 8,85. Nah, orang yang punya emas 85 gram, yang seharga 85 gram, dan itu sudah 1 tahun, maka wajib kena zakat. Contoh, misalnya kita punya tabungan, deposito atau apapun namanya, jumlahnya itu melebihi dari harga emas 85 gram. 1 gram berapa sekarang harga emas? Misalkan harganya sekarang 85 juta. 1 gram nih. Kalau di rekening tabungannya ada uang mendap 85 juta minimal, 1 tahun itu mendap, wajib kena zakat 100%. Ya. Nah, kecuali menjelang 1 tahun uangnya berkurang dari 85 juta itu nggak wajib. Maka ada orang sekarang memplang zakat. Kalau pajak itu memplang pajak. Ini ada orang memplang zakat, Pak. Begitu mau 1 tahun, dihabisin juga ditanam dulu. Akhirnya tabungannya berkurang dari 85. Alhamdulillah nggak kena zakat. Besok begitu lagi, nabung lagi. Menjelang akhir tahun dikurangin lagi. Ya boleh aja begitu, tapi Allah maha tahu. Dia urusan zakat, bukan pajak. Nah, pajak aja kita bagi zakat, kata ya lu main-mainin gue gitu. Dihabisin. Akhirnya apa? Banyak orang yang pelit sama zakat, akhirnya zakatnya diambil paksa oleh RSUD, oleh mitra keluarga, oleh jasa marga, Primaya. Dihabisin uangnya oleh Allah melalui habis hitungin zakat kagak mau, ya udah diambil paksa sama awal, terus diambil paksa sama mitra keluarga, diambil paksa sama selawat. Lu nggak berjalan ya, nggak selawat buat berobat habis, gampang betul. Dalam waktu singkat Allah mudah memiskinkan. Ya itu sejauh yang pasukan terjadi kan. Baik, ada lagi? Nah, menutup akhir kajian, nanti setelah terakhir Ramadan kita disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi kalau bisa, memang hukumnya sunnah, tapi sangat besar. Orang rugi kalau nggak pada sholat Idul Fitri. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, idza shamu Ramadan wa kharuji ila 'idin yaqulu Allah Ta'ala ya malaikati kullu 'amilin yatlubu ajrahu wa 'ibadi alladhi shamu syahrahum wa kharuji ila 'idihim yatlubuna ujurahum ishhadu anni ghafartu lahum. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya, apabila telah selesai bulan Ramadan, kemudian mereka orang beriman itu keluar dari rumahnya untuk sholat id. Lalu Allah berkata kepada para malaikat, jadi besok nih pagi-pagi Lebaran Idul Fitri, selesai nih puasa Ramadan.
Nah, ketika kita keluar dari rumah kita mau sholat Id, Allah ngomong kepada para malaikat, ya malaikat, kullu amilin yatlubu ajrahu. Ya malaikat-malaikatku, setiap orang yang mencari, yang berpuasa itu mengharapkan pahalanya. Dan wa ibadiyalladzina shamu syahrum. Hamba-hambaku telah berpuasa pada bulan Ramadan wa kharaju ila aidihim, dan mereka sekarang keluar dari rumah mereka untuk sholat Id. Yatlubuna ujurahum, untuk minta pahala, minta balasan mereka. Ishhadu anni ghafartu lahum. Saksikan kalian penduduk langit malaikat-malaikatku, aku telah mengampuni dosa orang-orang yang sekarang sholat Id keluar dari rumah itu sholat pagi-pagi. Wa yunadi munadi, lalu ada suara memanggil, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, irji'u ila manazilikum, qad badatu sayyi'atikum hasanat. Wa yaqulu Allah Ta'ala, ya ibadi sumtum li waqtartum li faqumu maqburadakum. Nah, ketika sudah selesai sholat Id, maka ada suara, kita nggak dengar aja nih. Ada suara dari langit berkata, ya umat Muhammad, irji'u ila manazilikum, pulanglah kalian ke rumah kalian masing-masing. Qad badatu sayyi'atikum hasanat, aku telah ganti semua keburukan-keburukanmu menjadi kebaikan-kebaikan. Fa yaqulu Allah Ta'ala, lalu Allah berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sumtum li, kalian telah berpuasa kepada untukku, waqtartum li faqumu maqburadakum. Pergilah, ulanglah kamu dalam keadaan sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Maka nanti salat itu pagi-pagi, Pak. Ya, dalam hadis lain dikatakan, idza kana yaumul fitri qamatil malaika ala afwaqi sikaki. Apabila telah datang hari Idul Fitri, malaikat berdiri di sudut-sudut jalan biamrillahi ta'ala, dengan membawa perintah Allah Ta'ala. Jadi kalau pagi lebaran tuh, itu mereka sudah diri di depan rumah, depan jalan-jalan. Kita nggak lihat aja, kita teh madam prianto. Itu mereka berdiri, Pak, dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Fayunadun, lalu mereka itu berkata, ya ma'asyiral muslimun, innakum umirtum bisiyami hadha syahr fasumtum wa nadintum ila qiyamihi faqumtum fahalammu fafrahu tujzauna rabbakum. Apabila hari Idul Fitri telah tiba, berdirilah para malaikat di muka-muka jalan dengan membawa perintah Allah Ta'ala. Kemudian mereka berkata, ya kaum muslimin, sesungguhnya kalian telah diperintahkan berpuasa pada bulan ini. Kalian pun telah berpuasa. Kalian disunahkan untuk beribadah pada malam harinya. Kalian pun melaksanakannya. Maka kemarilah, keluarlah kalian dari rumah kalian untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalian telah melaksanakan janji Tuhan kalian. Maka mereka pun bubar dari tempat sholat Id dengan keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sayang sekali ketika nanti selesai puasa pagi-pagi hari, ya, itu malaikat sudah menunggu di depan rumah. Woi, bangun buat puasanya sholat. Nah, ketika kita sudah melangkahkan kaki dari rumah, malaikat ngomong, kalian telah disuruh puasa, kalian puasa. Disunahkan sekolah qiyamul lail. Kalian telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sayang lagi kita nggak lihat malah malaikat. Kemudian terakhir, sebelum sholat Id disunahkan kita untuk sarapan. Beda sama Idul Adha. Kalau Idul Adha habis subuh nggak boleh sarapan dulu. Nanti pulang sholat Idul Adha baru sarapan. Kalau sholat Id sebelum berangkat disunahkan sarapan dulu. Kenapa? Karena tanggal 1 Muharram, 1 Syawal itu diharapkan puasa. Jadi pagi-pagi harus buka dulu. Disebut Idul Fitri, Fitri itu suci. Ada yang katakan Fitri itu asal kata futur. Futur itu artinya sarapan. Jadi Idul Fitri kembali sarapan lagi. Gitu. Ngopi dulu, ya. Kopi gajah dulu kita berbagi tuh. Jadi sebelum berangkat ngopi dulu, sarapan dulu, makan tupat dulu nggak apa-apa gitu kan. Baru berangkat ke masjid. Yang penting nggak dalam kondisi puasa aja seperti itu. Sudah masuk makanan.
Beda sama sholat idul adha. Baik, terakhir ada lagi makanya tutup, cukup ya? Ya, cukup. Nah, kesimpulannya untuk zakat fitrah besok usahakan, karena sudah tahu ilmunya kan, kalau bisa jangan 2,5 kilo. Berapa? 3 kilo. Tambahin, gitu kan? Kalau kurang, kalau lebih alhamdulillah jadi maksudnya sedekah. Kalau kurang yang repot. Karena apa? Karena hasil hitungan itu satu sok itu 4 mud. Nah, satu sok itu 4 mud. Satu mud itu ukurannya 6 sampai 7 on. Kalau kita hitung 6 yang minimal 6 dikali 4 jadinya 2,4 kilo. Tapi kalau kita ada kelebihan jangan hitung 6 tapi hitungnya 7 kali 4 2,8 kilo. Nah kalau 2,8 kilo berarti kan jatuhnya kan 3 kilo lah taruh ya. Nah literannya berarti nggak 3 liter setengah. Berapa? Lebih. Maka kalau mau liter bikinlah 4 liter. Ya 4 liter. Ya, kadang orang nggak mau pusing. Dia aja biasanya 5 kilo baru 2 gitu kan. Ada nggak tuh? Biasanya 5 kiloan. Nah tambahin. Ya kalau bisa nggak seperti itu karena kita buat zakat. Kalau emang lebih ya sedekah. Kalau kurang gitu, kurang kita masih ada duit kok. Ya. Nah kemudian zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum khotib naik mimbar. Yang terakhir jangan tinggalkan fadilah sholat Id. Ya. Karena orang yang keluar dari rumah sholat itu mendapat doanya dari malaikat langsung. Insya Allah kalau malaikat doain dan Allah itu menyaksikan ishadu malaikat saksi itu Bayu Edi Bang itu puasa semua tuh dia tuh. Nah dia itu baru sudah puasa udah qiyamul lail udah tarawih. Nah tapi begitu pagi-pagi banyak ada ngomong-ngomong sini malaikat sungguh gitu ya yang nggak kuat. Nah kalau saya apa yang nggak puasanya pada sholat Id gitu kan, yang kagak puasanya sholat Id, nah ini kita pasang sayang kalau kita nggak. Kita tutup dengan kabar majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.